Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febrianti, NIM 1921041023. Di sini saya akan membahas tentang contoh kontrak pekerjaan konstruksi. Pada kesempatan kali ini, contoh kontrak yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai surat perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan rumah indekos. Kedua belah pihak dalam surat perjanjian kontrak ini yaitu yang pertama yaitu Putri Febrianti, pekerjaan pegawai swasta yang beralamatkan di Jalan Petarani nomor 3 Makassar yang bertindak sebagai pihak pertama atau pemilik indekos. Dan yang kedua yaitu Slamet Priadi STMT, pekerjaan kontraktor alamat Jalan Ratulangi nomor 7 Makassar, di mana pihak ini bertindak sebagai pihak kedua yaitu sebagai kontraktor. Jenis kontrak yang saya jelaskan ini merupakan jenis kontrak lamsam, di mana kontrak jenis ini digunakan pada kondisi kontraktor akan membangun sebuah proyek sesuai rancangan yang ditetapkan pada suatu patokan biaya tertentu atau anggaran. Seandainya terjadi perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan biaya, harus diadakan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan pembayaran yang akan diberikan kepada kontraktor. Kontrak ini memiliki 13 pasal. Pasal yang pertama yaitu definisi. Pasal yang kedua macam dan tempat pelaksana. Pasal yang ketiga waktu pelaksanaan. Pasal yang keempat pelaksanaan pekerjaan. Pasal kelima biaya. Pasal ke-6 prosedur pembayaran, pasal ke-7 masa pemeliharaan, pasal ke-8 pekerjaan tambah kurang, pasal ke-9 force majeure, pasal ke-10 sanksi, pasal ke-11 kewajiban pihak kedua, pasal ke-12 perselisihan, dan pasal ke-13 atau yang terakhir yaitu penutup. Mari kita membahas ke-13 pasal tersebut satu persatu. Pasal yang pertama yaitu definisi. Yang dimaksud dengan perjanjian kontrak kerja proyek konstruksi adalah perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan rumah indekos. Yang dimaksud dengan proyek dalam proyek pembangunan satu unit rumah indekos 2 lantai. Selanjutnya pasal yang kedua yaitu macam dan tempat pekerjaan. Pihak pertama di mana sebagai pemilik indekos memberikan tugas pada pihak kedua yaitu kontraktor untuk melaksanakan pembangunan rumah indekos 2 lantai yang berlokasi di Jalan Malengkeri nomor 3 Makassar dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar terlampir yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pasal yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan pembangunan indekos 2 lantai ini akan dimulai pada hari Kamis 16 September 2021 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 210 hari kerja. Pasal yang keempat yaitu pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, pihak kedua yaitu kontraktor harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar kerja dan RAB. Yang ketiga, pihak pertama atau pemilik indekos harus memberikan detail spesifikasi material bangunan yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja maupun RAB. Selanjutnya yaitu pasal kelima biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan pekerjaan untuk proyek rumah indekos ini adalah sebesar 900 juta rupiah untuk satu unit bangunan rumah indekos. Harga perorangan tersebut sudah mencakup bahan material, upah pekerja, keuntungan kontraktor dan tidak termasuk pajak-pajak serta biaya perizinan. Pasal yang ke-6 yaitu prosedur penagihan dan pembayaran. Prosedur pembayaran pihak pertama atau pemilik indekos pada pihak kedua yaitu kontraktor yang sesuai dengan pasal 5 yaitu 900 juta rupiah akan dilakukan secara bertahap sesuai 6 termin yang disepakati. Termin yang pertama yaitu dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak ini, yaitu sebesar 20% dari nilai pelaksanaan.
20% itu dari 900 juta rupiah, yaitu sebanyak 180 juta. Termin yang kedua yaitu dibayarkan setelah seluruh pekerjaan fondasi selesai dan sudah memulai pekerjaan pasangan dinding batu bata dan urungan lantai sebesar 20%, di mana 20% dari 900 juta yaitu 180 juta. Termin yang ketiga yaitu dibayarkan setelah pemasangan dinding batu bata dan plesteran dinding selesai, lalu atap sedang dikerjakan sebesar 20%. Termin yang keempat dibayarkan setelah pekerjaan atap selesai dan belum mengerjakan pekerjaan pemasangan plafon dan asian dinding mulai dikerjakan sebesar 20%. Dan termin yang kelima yaitu dibayarkan setelah pekerjaan pemasangan lantai dan pengecatan sedang dilakukan sebesar 15% dari 900 juta yaitu 135 juta. Dan termin yang keenam dibayarkan pada saat seluruh pekerjaan selesai 100% setelah habis masa pemeliharaan yaitu selama 3 bulan yang akan dibahas sesuai dengan pasal 7 sebesar 5% dari nilai pekerjaan yaitu 45 juta. Selanjutnya yaitu pasal ke-7 masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. Pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang terakhir. Serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama yaitu pemilik indekos dan pihak kedua yaitu kontraktor. Pasal yang ke-8 yaitu mengenai pekerjaan tambah kurang. Jika di kemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat pekerjaan tambah atau dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material bangunan dan gambar kerja, maka hal tersebut akan diatur dalam addendum tersendiri. Setiap pekerjaan tambah atau kurang harus melalui dan dari pihak pertama atau pemilik proyek. Pekerjaan tambah atau kurang yang melalui pihak kedua yaitu kontraktor akibat masalah teknis harus diberitahukan kepada pihak pertama yaitu pemilik proyek. Pihak pertama berhak tidak menyetujui, membongkar, dan tidak mengganti biaya apabila terdapat pekerjaan tambah yang dilakukan pihak kedua tanpa sepengetahuan pihak pertama. Pasal yang ke-9 yaitu force majeure. Apa sih force majeure itu? Force majeure adalah berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti bencana alam, kebijakan pemerintah di bidang moneter, dan peperangan atau huru-hara yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan. Apabila di kemudian hari hal-hal force majeure ini terjadi, maka kedua belah pihak akan meninjau kembali surat perjanjian ini. Pihak kedua yaitu kontraktor harus memberitahukan pada pihak pertama yaitu pemilik indekos tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala dan akibat yang ditimbulkannya. Pasal yang ke-10 membahas tentang sanksi-sanksi. Apabila pihak kedua yaitu kontraktor tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal 3 yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang disepakati bersama yaitu 210 hari, maka pihak pertama yaitu pemilik indekos berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pasal 9 sebelumnya. Apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua yaitu kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja dan RAB, maka pihak pertama berhak menunda pembayaran termin sampai kesepakatan lebih lanjut atau berhak memutuskan secara sepihak surat perjanjian kontrak kerja ini. Apabila pihak pertama lalai atau terlambat membayar termin kepada pihak kedua atas pekerjaan yang sesuai prosedur yang benar, maka pihak kedua berhak secara sepihak menghentikan jalannya proyek dengan sepengetahuan pihak pertama. Pasal yang ke-11 yaitu membahas kewajiban pihak kedua. Pihak kedua atau kontraktor memiliki kewajiban yaitu pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum pada gambar kerja dan RAB yang sudah disepakati bersama. Yang kedua yaitu pihak kedua bisa mendatangkan atau menambah tenaga kerja tanpa sepengetahuan pihak pertama jika jadwal pelaksanaan sudah cenderung terlambat dari jadwal yang telah disepakati. Pasal yang ke-12 yaitu membahas tentang perselisihan. Jika dalam menjalankan surat perjanjian kontrak kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Selanjutnya yaitu
yang terakhir pasal penutup. Jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkannya di kemudian hari. Sekianlah pembahasan saya dalam contoh kontrak kerja konstruksi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.